Ada aspek yang dinamakan rasa jobo. Itu struktur getaran sensor motorik kulit, ya. Sistemnya kulit, ya. Bisa jadi endokrin ya, mungkin ya gitu ya. Nah, ini kita harus ngerti dulu. Nyapa kok ada latihan puasa mutih, nyapa kok ada latihan puasa ngerowot, ya. Satu, untuk menyirna cercapan lidah. Paling tidak yang membuat ilusi kita itu cercapan lidah. Satu, cercapan lidah itu disebut sadrasa. Wes, nanti kok meneh. Oh, tanya Mas Jenda Juli, ini tukang kritik. Aku tidak dikritik. Enggak, ini kemarin kan sudah dibahas tentang, enggak, disinggung Mas. Akhirnya tak jawab. Aksara dan hukum Mas, makan tak jelaskan ini mohon bisa dijelaskan tentang aksara dan hukum, dan kedua apa ada hubungannya antara kedutun dengan aksara? Apa? Kedutun. Terima kasih. Yang itu orang tak jawab ya. Itu kelas Kundalini. Jadi secara teori itu melakukan pernapasan untuk menekan perut agar cupu mane astogina atau tirta kamandala atau Kundalini naik ke atas. Nanti dari situ dikikis sendiri sumbatan-sumbatan cakra. Cakra yang terkurung ini terpecah. Akhirnya ditransendensikan ke atas, dialirkan ke atas dan diwedarkan ke seluruh tubuh. Kira-kira gitu mekanismenya. Terus ada tradisi puasa dan mutih, ya. Puasa dan mutih, ya, itu ada mutih, ada nganyep gitu ya, ada ngerowot. Itu juga latihan itu untuk menyirna ilusi dualitas lagi. Jenengan ini nek pomne tak anggap bingung ya bingung, karena tak tekoni rasa. Kena geni iki panas sih disebut jare ya rasane kok panas, gitu kan? Minum kopi manis jare ya rasa, terus bersedih jare ya rasa, kok mumet iki sing ndi sing diarani rasa. Nah, bagi orang Jawa saya meminjam bahasanya Ki Ageng Surya Mataram ya. Jadi rasa itu ada 3, rasa jobo, rasa tengah, rasa lebet. Nah, nanti kita gunakan itu rasa lebet. Rasa sejati rasa itu getaran yang di dalam lokusnya di anahata. Rasa tengah itu perasaan, susunan yang dibentuk oleh amigdala kalau otak di belakang itu yang mencerap tentang data pensarapan. Kowe iso sedih iso apa itu karena dipengaruhi oleh struktur kimiawi yang ada di dalam diri Anda, dipengaruhi oleh makanan dan siklus alam. Jadi nek musim udan nih gampang ngomong galau, tapi mangannya sing ngati-ngati gitu nek orang Jawa. Karena kok ndak galau-galauan terus. Kalau musim hujan gitu aspek hormonal kita bermain dan mempengaruhi struktur kimia. Kira-kira begitu. Jadi ini logis wae. Jadi aja nyalahke pacarmu ya, sing jomblo-jomblo iki. Dan terus ada aspek yang dinamakan rasa jobo. Itu struktur getaran sensor motorik kulit, ya. Sistemnya kulit, ya. Bisa jadi endokrin ya, mungkin ya gitu ya. Nah, ini kita harus ngerti dulu. Nyapa kok ada latihan puasa mutih, nyapa kok ada latihan puasa ngerowot, ya. Satu, untuk menyirna cercapan lidah. Paling tidak yang membuat ilusi kita itu cercapan lidah. Satu, cercapan lidah itu disebut sadrasa. Satu rasa apa? Satu disebut rasa amla, pahit. Oke, dicatat berapa kira-kira? Harus catat. Itu orang Bali sudah ngerti. Amla itu pahit. Oke. Terus kasaya itu sepet. Oke. Tikta itu asem. Asam atau kecut. Oke. Terus lawana itu asin, mandura itu manis, katuka itu pedas. Maka dilatih untuk mengurangi ini dulu agar menyirna ilusi cercapan lidah. Karena sensor cetak atau lidah ini sangat berkaitan dengan fenomena gelombang energi di dalam diri kita. Makanya kalau ada meditasi om buah itu kan harus menempelkan lidah ke cetak. Karena lidah ini sensor penghubung selain telapak tangan dan telapak kaki untuk siklus perputaran energi. Kira-kira begitu Mas ya. Jadi dilatih untuk tidak makan nasi, ya,
itu ngerawat, itu sebenarnya nasi itu bukan hanya nasi. Kalau ngerawat itu tidak makan makanan yang mengandung ketan dan beras. Itu dimaksudkan lahir dari filosofi apa? Ketan itu bersifat laki-laki, beras itu bersifat perempuan, untuk menetralkan pengaruh energi feminin dan maskulin di dalam diri kita agar seimbang, untuk menetralkan pengaruh kita dari energi lanang wadon. Kalau banyak ketan, egois. Kalau banyak nasi, mudah patah hati. Itu sudah terjadi di dalam fenomena fisik kita. Nah, orang Jawa mengetahui itu, fenomena kimia ini akhirnya dilatih untuk makan ketan dan beras. Kira-kira gitu ya. Makanya beras itu berkaitan dengan Dewi Sri, ketan itu Sang Hyang Kandiawan, itu Dewa Wisnu. Itu pepasihan di dalam diri kita, ya, ngajilmo di dalam fenomena struktur tubuh kita. Kira-kira begitu. Nek emute itu untuk menyirna 6 sadrasa tadi, biar kita netral. Karena 6 rasa ini sangat mempengaruhi ilusi kita, kecenderungan baik buruk dan suka tidak suka. Jadi nanti biar ketika Anda menilai peristiwa dan orang lain itu tidak terkontaminasi rasa suka dan tidak suka, rasa baik dan rasa buruk. Karena biasanya yang bersifat baik itu selalu sesuai dengan kepentingannya dia, yang dianggap buruk itu mesti tidak sesuai kepentingan. Nah, biasanya gitu. Maka kita saat menilai atau mencercapi data itu harus sadar, maka dilatih untuk puasa muteh. Wes mudeng ora kira-kira. Dadi ora muteh ki ben cedak karo leluhure kan gitu, aja dipenggal, aja langsung digebyah-uyah gitu. Runtutnya dicari, gitu ya. Jadi antropologi tubuh kita secara Jawa itu biar logis dan dikenal oleh bangsa luar. Karena kita punya sistem anatomi, fisiologi dan kinesiologi sendiri. Kira-kira begitu ya. Terus laku nowo atau tidak makan garam dan minyak. Kenapa? Karena minyak itu sangat sulit diurai di dalam tubuh kita. Orang yang kebanyakan makan minyak mesti kolesterol, sangat mengganggu fungsi cakra jantung dan hati. Karena minyak itu sifatnya keras dan kaku. Nah, sementara lidah atau asin itu sangat mempengaruhi fenomena cetak tadi. Maka dua ini juga harus dirilis. Karena kita mengetahui saat kondisi tubuh kita galau, fungsi kimiawi itu sangat tinggi, rentannya fluktuatif, dan akhirnya orang yang seperti ini akan memproduksi minyak dan pestisida di dalam dirinya. Kok malah mbok tambani makan minyak? Makanya orang galau itu mesti banyak makan. Kalau stres itu bingung, panik, dia banyak makan. Nah, kegiatan banyak mencipta atau mengumpulkan sesuatu di dalam diri kita akan menarik sistem kehancuran. Itu logis, karena semesta akan mendaur ulang atau melebur. Sama ketika gunung ini dibangun, ketika eksploitasi alam, antara penciptaan ketika tidak seimbang dengan peleburan, ini akan terjadi kehancuran. Sistem penciptaan kok lebih tinggi, maka peleburan akan segera menghancurkan untuk proses menyeimbangkan kembali. Itu sangat alami banget, ya. Kira-kira itu Mas ya. Dan nanti salah satu nenek nanti jadi puasa dari sebagainya, artinya itu juga membantu untuk merilis kundalini kita, ya. Nanti nek laku nih, melu yang kedua, melu yang ada acara lagi ya. Kemarin sudah tak bedakan di YouTube ada teknik-teknik nih. Nanti bisa tak bikinin video, tak kirim aja. Kira-kira begitu ya. Saya kita akan video mana? Embro itu. Ya, tuh. Ada lagi tapi apa pertanyaannya? Iya aksara. Waduh, langsung bocak ngomong aksara. Seharusnya aksara itu nanti manunggaling kalau Gusti step 2. Tapi tak singgung dikit tentang aksara. Jadi memang leluhur Nusantara itu sangat luar biasa, mampu mengkodifikasikan energi menjadi simbol aksara. Dan setiap dari kita atau jagat gumelar ini dibentuk oleh struktur aksara. Mungkin gitu ya kira-kiranya. Jadi aksara yang 10 sang bangtang dan selanjutnya tadi itu memberi unsur gerak di dalam diri kita. Dimulai dari aksara itu membentuk ada unsuran sang itu berada di cetak lidah, terus bang itu di ginjal dan lain sebagainya, sampai empedu itu tak anggap di materi kedua nanti ya, ini tak bahas sekilas. Jadi sangat berpengaruh dan itu mempengaruhi struktur desendria 10 indera kita. Aksara itu memangku kuasa satu-satu di desendria kita. Ada yang ingat desendria kemarin apa Mas? Buat catat, bacakan.
Satu cakshundriya, penglihatan. Ya. Dua srotendriya, itu pendengaran. Ketiga itu wakindriya. Wakindriya itu pengucapan. Ya toh? Terus jihwendriya pengecapan. Terus gronondriya, grana itu hidung, pembau. Tuwakindriya itu perabaan. Panindriya daya mengambil, tangan. Nggih, padendriya daya melangkah. Nggih, pastendriya kemaluan. Payundriya dubur. 10 desendriya. Jadi indra kita itu tidak 5. Siapa sih ngomong panca indra? 10 bagi orang Jawa. 5 indra pertama itu indra kesadaran, disebut budindriya. 5 indra berikutnya adalah indra tindakan, disebut karmendriya. Nah 10 indra kita itu bergerak oleh aksara itu tadi. Kira-kira begitu. Nah di saat kita mengolah rasa, seluruh aksara itu akan terhubung dengan satu jejering urip yang dinamakan rasa sejati yang akan membentuk aksara. Maka ketika ada Japa Mantra Sarana Guna, ketika di Japa Mantra itu ada kode aksara yang bergerak di alam dan semesta itu kaitannya karo iki. Makanya dijapane kok kene iso mendal. Dijapane kok kene sukmamu iso ketarik ke sini itu karena permainan aksara itu sudah sangat menjadi teknologi luar biasa oleh leluhur Nusantara. Ini tidak akan saya bahas saat mendetail sekali karena perlu laku khusus manunggal step. Yang pertama harus lulus baru ngomong soal aksara. Kundalini harus lulus dulu. Yang kemarin, nek jenengan yang Kundalini urung lulus, aku nggak akan bedah soal aksara. Oke? Kira-kira begitu. Gitu Mas ya? Ada lagi pertanyaan nih. Apa? Oh, kedutan. Ya kedutan ya juga berkaitan dengan aspek aksara itu tadi. Maka aksara itu juga termasuk penangkap sinyal. Kedutan di sisi kan mesti ada namanya sinyal. Sinyal ketika diimplementasikan atau dimaknai atau dipahami, ternyata sinyal itu membawa pesan atau firasat. Wes? Ya, oke, cukup. Kira-kira begitu? Ada yang perlu tanya lagi? Mosok kurang logis yang tak jelasin. Boleh? Mbak Liani tolong aku ambilkan asbak ya, tak sambil ngerokok. Oh. Temanya kan bebas ya Mas? Bebas. Tapi jawabnya sak gelemku. Nek sak kebablasan ya tak endek toh. Ini kan saya baru mempelajari Jawa ini kan ya gara-gara lihat YouTube-nya Mas Andi. Wah, tersesat woy Mas, tenan tak hapusi kowe. Tersesat yang baik loh. Boleh tahu yang saya tanyakan ini kenapa manusia diciptakan? Kalau merujuknya ke Islam kan dulu ceritanya kan gara-gara Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah kuliti. Kok gitu? Manusia turun ke bumi. Tas saya lagi menembus gitu. kesalahannya. Kalau dari versi Jawa seperti apa Mas? Terus kalau memang tujuannya untuk, tadi kan saya sempat dengar untuk memangku Yuning Buwono atau menjaga alam. Tapi ini diciptakan awalnya kenapa? Gusti sendiri kan nggak usah disembah pun kan sudah maha tinggi, maha mulia. Kenapa harus ada manusia? Yang terakhir, yang ketiga, acara ini kan berarti modern gitu sih. Saya dengar dari YouTube-nya Mas Tendi kan pinjamkan korek. Ada laku. Ajaran lakunya kan? Iya. Oke, matur suwun Mas. Wani nglakoni tenan ora? Engko ora kuat ya. Oke. Gini, ya nek lakune nanti tak sendirikan. Kita ngubah perspektif nalar dulu, bareng-bareng kita ubah kesadaran kita. Ngelakoni nek urung neruh nang nalar lak mbledru, sampean takon mlaku ngalor gak ngerti, takon ngalor bae sumur cemplung sampean. Makanya tak kasih tahu dulu. Kita belajar wedarane dulu, nggih. Matur suwun. Jadi tujuannya nanti ya, nek Tuhan tuh menciptakan apa ya teko Tuhan dhewe. Teko nang aku cilaka ya, aku mbok anggap Tuhan nek jawab ya aku ki kudu wong kudu apa-apa gitu lah. Jadi nek menurut orang Jawa, nggih, fenomena yang ada sekarang ini dipahami dengan bahasanya orang Jawa, dinalarke ya.
dari ning, nunggung. Ning itu bahasa rasa wening ditangkap dengan sinyal keheningan. Pak Chandra monggo maju depan, Mbah Arso maju. Ini dedengkotnya ini. Gitu ning nunggung ya, nung itu berarti dari bahasa wening, dari bahasa rasa itu didunungke, direnungkan dengan bahasa nalar, diterjemahkan. Baru gung, terbuka sejarah hijab. Kamu baru bisa membentuk artikulasi tertentu untuk menjelaskan sebuah pengalaman dan kesaksian dan fenomena yang bekerja di alam raya. Nah, saiki dinalarke bagi orang Jawa, nek momen ditekok nek sampai mentuwok ngono, sampai kori ajali tertinggi, ya ora roh karepe Gusti piye kan gitu kan. Karena Gusti iki maha sak karepe dhewe ya ben kan gitu. Nah, kita tangkap karena kita diwakili kecerdasan oleh Gusti, kita dipinjami perangkat kecerdasan semesta, jagat Dewa Batara, nggih, kita dipinjami. Nah, sekarang ayo kita nalarkan. Iki nek diartikulasikan ini piye? Tujuannya kita turun ke bumi itu untuk apa? Nek wong Jawa itu nek jenengan sebagai orang Islam tadi ya, itu tradisi sana tujuannya untuk ngibadah. Berarti ibadah itu kan mendekat dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Boleh dan itu sah-sah saja. Itu juga boleh karena sesuai artikulasi pemahaman, perspektif, kesadaran masyarakat dan rakyat setempat atau orang di zaman itu. Oke. Yang jadi masalah itu mempersonalkan Tuhan, bahwa seakan-akan Tuhan itu bisa marah. Itu kan karepmu dhewe to wi. Itu karena Tuhan bisa marah. Tuhan itu tidak marah. Tuhan itu sudah adil menyediakan hukum alam. Ya, ada nas, ada hukum alam. Barang siapa berbuat akan terikuti konsekuensinya. Berbuat disharmonis akan menciptakan disharmonis kepada dirinya, karena dirinya juga bagian dari alam itu sendiri. Berbuat harmonis akan menimbulkan harmonis untuk dirinya. Elek ketemu elek, api ketemu api. Law of attraction lagi, begitu ya. Jadi ibadah itu artinya mendekat. Apa? Sama saja ketika kamu ibadah itu artinya manembah. Manembah itu cara mendekat kepada Tuhan itu bagi orang Jawa itu adalah mencintai, mentresnoni, golei dan meweningkan, mengkosongkan aspek ilusi, pikiran dan perasaan. Maka orang Jawa itu tidak menyembah Tuhan karena Gusti itu tan kena kiniro kinoyo ngopo, tidak bisa diakalkan. Maka di tradisi itu Gusti ora oleh dibayang nih toh. Tidak boleh toh, gak oleh bayang-bayang kan dosa toh. Memang ora iso. Yang diarani dosa itu aspek berlebihan yang akhirnya menimbulkan hal yang tidak bermanfaat atau kerusakan pada perspektif tubuhmu sendiri, perspektif pikiranmu sendiri. Malah kacau terus tingkahnya karu-karuan, marah, sesat. Orang yang tersesat itu orang yang tidak sadar karena pikirannya carut marut dan terganggu. Karena tidak mampu dipeksa-peksa. Itu juga sama dalam aspek kehidupan. Nek wis ra mampu aja dipeksoke. Sama dengan hal itu maksudnya. Engko nek peksane malah gendeng edan. Nah, ngulang remedi lagi. Oke, kira-kira begitu.